Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusria Sandiaruti Gunawan dengan NIM 2020051031 dari kelas HIB Kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai perjuangan Jenderal Sudirman untuk membentuk karakter cinta tanah air siswa. Untuk yang pertama, kita berada di pendahuluan. Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit, yaitu saat menjadi daerah jajahan. Tak hanya menjadi daerah jajahan satu negara, namun berbagai negara seperti Jepang, Portugis, dan Belanda. Lebih dari 3,5 abad, Indonesia mengalami penjajahan yang memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Dan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia. Dalam masa perintisannya, banyak tokoh yang sangat berjasa untuk membesarkan nama Muhammadiyah. Mereka tidak meminta bayaran apapun maupun upah. Namun, sejatinya mereka melakukannya untuk mencari ridho Allah dan menyiarkan agama Islam dan berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya adalah sebenarnya apa sih dampak-dampak yang diberikan oleh penjajah kepada Indonesia? Dampak penjajahan memberikan luka yang sangat mendalam bagi banyak penduduk Indonesia. Contohnya, 1. Sistem mengadu domba dua kerajaan hingga hancurlah satu kerajaan dan kerajaan yang menang tersebut harus menaati perintah penjajah. Yang akhirnya kerajaan itu juga harus runtuh dengan sendirinya. Yang kedua adalah tubuh mereka kurus kering karena kebutuhan pokok makanan tidak tersedia dengan cukup. Tidak cuma makanan, tetapi sandang, pangan, serta papan mereka juga serba kekurangan. Dan yang ketiga adalah gangguan mental dan psikis juga dirasakan oleh anak-anak yang mengalami kekerasan dan dipaksa oleh para penjajah. Tidak cuma anak-anak sebenarnya, banyak orang-orang pemuda maupun banyak seperti orang tua, orang kakek, nenek, maupun yang lainnya, mereka juga merasakan hal ini. Mereka juga dipaksa untuk bekerja maupun memberikan hasil-hasil dari panennya untuk diberikan kepada penjajah. Lalu yang selanjutnya adalah banyaknya kekerasan dan penindasan yang melewati batas kemanusiaan dari penjajah yang terjadi pada rakyat Indonesia, maka semangat dari dalam hati masyarakat Indonesia dalam pemberontakan dan gerilya akhirnya pecah. Dan lahirlah era modern yang memiliki pemikiran tidak kedaerahan lagi, tetapi lebih nasionalis. Hal ini dikarenakan banyak tokoh yang sudah berilmu. Mereka menimba ilmu ke negara lain dan pulang ke Indonesia untuk membangun negaranya dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Lalu sebenarnya siapa sih Jenderal Sudirman itu? Nah, ini dia penjelasannya. Jenderal Sudirman adalah Panglima Jenderal yang sangat cinta dengan Indonesia beserta rakyatnya. Nah, Jenderal Sudirman ini biasa disebut atau biasa dipanggil dengan Dirman. Dirman dilahirkan di kota pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, ini fotonya. Kalau kalian sudah pernah mengenalnya atau pernah melihatnya, ini adalah salah satu foto yang ada di internet atau mungkin yang lainnya atau buku-bukunya, kalian bisa lihat yang lainnya. Tuh. Nah, sebenarnya nih teman-teman, dulu cita-cita beliau adalah ingin menjadi guru SD. Namun, Jenderal Sudirman ini sudah mendapatkan kesempatan untuk mengajar untuk beberapa tahun sebelum diangkat menjadi kepala sekolah dasar di Muhammadiyah di Cilacap. Jadi dulunya itu sebelum menjadi tentara,
beliau sangat ingin sekali mengajar banyak orang di sekolahan SD kayak gitu. Nah, tapi karena melihat banyak kekerasan kepada masyarakat Indonesia dari penjajah ya, terutama dari Jepang dan Belanda seperti Romusa maupun yang lainnya seperti itu, beliau berinisiatif untuk mendaftarkan diri ke PETA atau Pembela Tanah Air. Dan di sana beliau menjadi komandan batalion. Nah, selanjutnya adalah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan BKR. Setelah pembentukan BKR di masing-masing daerah telah selesai, maka Jenderal Sudirman ini atau Sudirman diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin BKR untuk wilayah Banyumas. Nah, sejak tanggal 5 Oktober 1945, penamaan BKR ini diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, terlebih lagi, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinanlah yang menyebabkan Sudirman menjadi jenderal. Jadi awalnya itu hanya menjadi pemimpin di peta, namun karena beliau sangat disiplin dan jiwa kepemimpinan yang sangat bagus, beliau diangkat menjadi jenderal. Dan di sini pengangkatan jenderal langsung dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Keren banget ya. Nah, bakat kepemimpinan Sudirman ini udah tampak loh dari sejak remaja. Sudirman sejak remaja sangat aktif di organisasi kepanduan Hizbul Wathan atau HW. Nah, kalau misalnya di luar Muhammadiyah disebutnya Pramuka. Dari sinilah kedisiplinan dan kepemimpinan Sudirman diperoleh. Nah, cerita selanjutnya nih. Pada masa agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman ini sedang sakit parah dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Pantirapih, Yogyakarta. Nah, jadi awalnya itu adalah karena pas agresi militer II itu gencatan senjata dari penjajah itu sangat besar dan Jenderal Sudirman sedang sakit, tapi di dalam hatinya atau di dalam jiwanya itu semangat untuk juangnya itu tinggi. Beliau tetap memaksakan dirinya untuk berangkat ke medan tempur untuk memimpin pasukannya berperang secara gerilya, teman-teman. Nah, kisahnya ini teramat heroik, terjadi ketika dalam kondisi sakit dan paru-parunya tinggal sebelah, teman-teman, karena yang satunya sudah tidak ada lagi kayak gitu. Dan beliau memimpin sendiri prajuritnya dari atas tandu. Jadi beliau itu tetap ditandu oleh pasukannya, lalu beliau memimpin jalannya pertempuran itu. Dan medannya itu harus naik, turun gunung, dan keluar masuk hutan. Untuk memimpin perang gerilya ini membutuhkan semangat juang yang tinggi karena sangat berat, teman-teman, karena Belanda maupun Jepang itu sangat memberikan perlawanan yang sangat ketat gitu. Nah, sebenarnya implementasi cinta tanah air pada siswa itu gimana sih, teman-teman? Nah, jadi di sini kita melihat nih bahwa banyak banget yang sudah kita dapat dari kisah dari Jenderal Sudirman. Seperti tadi, beliau yang awalnya ingin menjadi seorang guru dan nanti cuman bisa di sekolah-sekolah aja, namun karena beliau mempunyai semangat dan cinta kepada Indonesia, beliau juga mendaftarkan ke PETA nih, atau Pembela Tanah Air. Jadi beliau itu sangat bersemangat banget untuk membela tanah airnya agar nggak ada penjajahan lagi, agar Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Nah, implementasi yang dapat kita contoh dari seorang Jenderal Sudirman ini adalah dengan cara mencintai negara Indonesia, teman-teman. Nah, tapi kan kita kan nggak ada penjajah lagi, kayak gitu. Nah, walaupun tidak lagi berjuang melawan penjajah, sebagai pemuda kita bisa melakukan berbagai cara nih. Nah,
Yang pertama adalah menghargai dan menghargai kebudayaan bangsa. Misalnya nih, di suatu daerah ada kebudayaan XXX kayak gitu. Nah, kita itu menghargai dan mencoba untuk mempelajari kayak gitu, mempelajari untuk bisa, oh sebenarnya Indonesia itu kaya dengan kebudayaan. Tapi kenapa sih kok belum terkenal atau mungkin banyak yang nggak tahu kayak gitu. Karena itu belum dikenalkan, maka kita sebagai pemuda harus belajar nih, belajar banyak mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah cinta produk lokal. Loh, sebenarnya cinta produk lokal tuh kenapa sih emangnya kayak gitu kan? Nah, produk lokal itu otomatis yang buat orang Indonesia kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita beli dan cinta sama produk-produk lokal, kita pastinya akan menyumbang banyak pemasukan untuk para produsen-produsen yang ada di Indonesia, sehingga di Indonesia ekonominya udah stabil dan semakin baik gitu. Nah, yang tiga adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah memiliki sistem atau tata tulis yang benar seperti SPOK-nya atau keterangan-keterangan lain yang bisa membuat bahasa Indonesia itu indah kayak gitu. Nah, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia ini karena kita adalah bangsa Indonesia. Kalau misalnya kita nggak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, siapa lagi yang bakalan menggunakan bahasa Indonesia? Memang boleh sih, kita bisa mempelajari banyak hal mengenai misalnya bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, dan lain sebagainya. Namun, kita juga harus tahu nih, kalau bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Atau itu adalah hal yang pertama kita tahu sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang keempat adalah tidak golput dalam pemilu saat sudah cukup umur. Nah, kemarin pas tahun 2014 atau tahun 2019, pastinya ada beberapa teman-teman yang udah melakukan pemilu kada gitu kan. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil daerah. Nah, di sini kita harus turut meramaikan pemilu ini karena dengan kita golput, kita menghambat beberapa kebijakan pemerintah untuk memajukan Indonesia loh. Kok bisa sih? Jadi gini, untuk mengadakan pemilu pastinya banyak persiapan yang bakalan dilaksanakan oleh KPU gitu kan. Nah, itu banyak banget persiapannya. Makanya kalau kita nggak memanfaatkan dengan baik, kita golput atau kita nyoblos dua-duanya kayak gitu, berarti sama aja dong, sia-sia. Apapun yang dilakukan KPU, ya kita nggak melakukan apapun untuk memberikan timbal balik gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang udah minimal 17 tahun pas tahun 2024 besok harus ikutan nyoblos ya teman-teman. Nah, yang kelima, kita bisa berprestasi di bidang yang kita tekuni. Misalnya kita sebagai anak HI, oh gimana sih cara berprestasi kayak gitu? Oh, mungkin kita bisa menggunakan public speaking kita atau mungkin gimana sih cara untuk mendapatkan sesuatu dengan prestasi kayak gitu, misalnya dengan penulisan atau LKIT kayak gitu. Atau misalnya mungkin kita jago debat atau misalnya speech atau pidato kayak gitu kan. Nah, kita bisa ikutan dalam suatu acara ajang lomba gitu agar kita bisa mengenalkan nih di Indonesia tuh sebenarnya udah baik loh kayak gitu. Ya bukan untuk membaik-baikkan Indonesia, tapi untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia luar. Sebenarnya Indonesia juga bisa kok untuk menjadi negara yang baik kayak gitu, karena banyak potensi-potensi pemuda yang bisa kita ambil atau misalnya kita oh ternyata banyak yang berprestasi loh kayak gitu. Atau misalnya nih dengan dari bidang olahraga kayak gitu. Misalnya kayak bulu tangkis atau sepak bola atau basket kayak gitu. Nah, kita bisa banget untuk melakukan apa yang kita tekuni untuk bisa berprestasi kayak gitu. Nah, selain berprestasi ini, kita juga bisa menambah value kita
menjadi seorang remaja atau seorang pemuda kayak gitu. Karena nantinya kami atau kita semua ya, kita seorang pemuda akan menjadi tolak ukur atau tonggak untuk memimpin Indonesia ke depannya kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah banyak pengetahuan-pengetahuan teman-teman yang sekiranya belum tahu nih gitu. Dan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari Yus dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.